Ya, salam saudara-saudara. Saat saya diundang melayani di Kecamatan Kuala Behe, Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu, saya memberikan seminar kepada para hamba Tuhan GKSI yang ada di sektor itu. Dan di dalam seminar itu ada yang mengajukan pertanyaan tentang ritual pentahiran katanya. Nah, karena saya baru dengar juga ada ritual pentahiran semacam itu di dalam kekristenan, jadi saya balik nanya, itu ritual macam apa dan apa dasar dari orang menyerukan supaya ritual itu dilaksanakan di dalam kekristenan. Kemudian ada seorang rekan hamba Tuhan di dalam seminar itu menjelaskan bahwa ada seorang pendeta keliling ke berbagai kampung di pedalaman di daerah tersebut, menyerukan kepada orang-orang Kristen supaya harus menerima atau mengikuti ritual pentahiran itu, dan dia mengutip dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27 sebagai dasarnya. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana caranya pendeta itu melakukan ritual pentahiran itu. Kemudian rekan hamba Tuhan di situ menjawab, oh caranya itu dia lakukan dengan melakukan baptisan selam. Saudara-saudara, itu satu kekacauan yang luar biasa ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27 memang bicara tentang pentahiran, tapi bukan ritual pentahiran seperti yang dilakukan oleh pendeta itu. Itu bicara janji mengenai kelahiran kembali yang dialusi, dirujuk secara tidak langsung oleh Yesus ketika bicara tentang orang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah atau untuk masuk ke dalam kerajaan surga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 3 dan ayat yang kelima. Jadi itu tidak bicara tentang ritual pentahiran seperti yang dilakukan oleh pendeta itu ya. Nah, menurut dugaan saya, penyesat itu hanya mencoba membungkus misi terselubungnya dengan cara menggunakan istilah pentahiran. Orang-orang semacam itu, saudara-saudara, sebenarnya percaya bahwa kalau saudara tidak dibaptis celup, tidak dibaptis selam, saudara itu belum diselamatkan. Itu sebabnya misi mereka adalah mencari-cari orang yang sudah menjadi anggota gereja, menjadi jemaat, kemudian menyerukan kepada mereka agar harus dibaptis selam. Dan kalau mereka tidak dibaptis selam, maka menurut mereka orang-orang Kristen itu, jemaat itu belum diselamatkan. Nah, supaya saudara jelas, saya tidak anti cara baptis selam ya. Bagi orang yang percaya, baptis dewasa, dibaptis secara selam, bagi saya itu totally fine. Dan itu salah satu cara baptisan yang major ya, yang valid di dalam kekristenan. Tetapi membuat doktrin bahwa orang harus dibaptis secara selam supaya diselamatkan atau supaya menjadi rohani atau menjadi spiritual, atau kalau saudara tidak dibaptis secara selam maka baptisan saudara tidak sah, itu doktrin palsu. Itu tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, sama sekali tidak ada dasarnya. Dan karena itu kiranya kita terus berwaspada, berhati-hati, dan punya discernment, kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan hanya mau membuka telinga kepada ajaran-ajaran yang sehat, yang ada dasar solidnya di dalam kitab suci, meminta Roh Kudus untuk menundukkan hati dan kehendak kita hanya kepada otoritas firman Tuhan, otoritas yang paling mutlak bagi doktrin dan kehidupan orang-orang Kristen ya. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Salam.